Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shrah sudurana wa tazawwaz an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya. Kalimatnya simpel tapi maknanya dalam. Kun anta fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Idza anta fis sabah fala tangtadirul masa wa idza anta fil masa fala tangtadirus sabah. Saya titik sampai di sini karena hadisnya panjang. Saya mendengar hadis ini sejak santri dulu dan cukup lama. Agak sulit memahami. Tapi kalau disampaikan dalam kajian itu kok tiba-tiba ada pemahaman yang berbeda. Hiduplah kamu di dunia sebagaimana kamu itu adalah pengembara. Saya nggak paham maksudnya apa. Yang kedua, kalau nggak seperti pengembara, sebagaimana seorang perantau. Saya tidak tahu Bapak Ibu paham atau tidak. Tapi karena kami itu sering ketemu TKI, TKW yang pergi umroh dan lain sebagainya. Ternyata saya tanya, ada yang ketika pulang ke rumah itu senyum-senyum, bahagia. Ada yang sedih gitu ya. Sama dengan keadaan manusia dalam hidup ini. Ada yang harus dipanggil, menutup kehidupan itu senyum-senyum. Bahkan bikin iri yang ada di sekitarnya. Ada yang nangis-nangis. Saya tanya kepada TKW atau TKI itu. Napa toh Bu kok seneng? Mau tilik omah, mau tilik sawah, mau tilik tanah. Rupa-rupanya ketika mereka itu jadi TKW itu kerja keras. Begitu dapat untung segera dikirimkan. Ada yang disuruh membelikan tanah, ada yang disuruh keluarganya itu membuatkan rumah. Sehingga mereka bahagia bahwa dia itu pulang ke rumah itu bukan tanpa tujuan, ada harapan. Harapan kita ketika harus pulang yaitu ke kampung kita bernama akhirat. Ada yang menunggu kita. Rumah ataukah tanah atau sesuatu yang lain. Maka cepat-cepat kita itu mengambil kesempatan. Kalau ada ini amal soleh,
cepat diambil. Kemudian begitu sudah diambil, kebaikan itu segera dikirimkan ke kampung halaman. Bisa mengerjakan rawatib segera diambil. Bisa mengerjakan suruk segera diambil. Bisa mengamalkan sedekah segera dilakukan. Bukan dalam rangka untuk supaya ketua yayasan senang, bukan. Ketua yayasan itu cuma menunjukkan ini ada amal soleh. Jadi kita tidak sendirian. Tapi itu semua dalam rangka untuk dikirimkan di kampung akhirat kita. Sehingga akhir kehidupan itu bukan tangisan kita yang kita tampakkan karena sedih berpisah dengan harta, berpisah dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi justru tersenyum. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah enggak melihat orang yang meninggalkan dunia tapi tersenyum. Ini aneh. Di mana-mana itu kalau meninggal itu ada sedihnya. Ini kok senyum senang gitu loh. Karena dia paham ketika meninggal dunia, dari namanya saya sudah paham. Itu ditinggali untuk ditinggal. Ditempati sementara untuk kemudian waktunya habis, kontraknya habis, ya pulang. Pulang dengan bahagia, dengan keinginannya ataupun pulang terpaksa. Itu tetap pulang. Maka kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita itu miliknya Allah. Suka ataupun tidak suka akan kembali kepada pemiliknya. Maka kita sering ingatkannya agar selalu terngiang. Bahkan yang cerdas, yang pinter, itu bukan yang prestasinya banyak, bukan yang banyak pialanya, bukan yang banyak sertifikatnya. Yang cerdas itu adalah yang mempersiapkan bekal untuk setelah kehidupannya. Karena sadar itu yang akan bermanfaat sesungguhnya di dalam kehidupannya. Kehidupan dunianya, kehidupan akhiratnya. Maka Imam As-Sa'di ini seorang mufassir ya. Taisirur Rahman, karangan Imam As-Sa'di. Ketika membaca ayat innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang yang banyak berbuat kebaikan. Kalau mufrad itu barun, birun, jamaknya abror. Itu betul-betul dalam kenikmatan. Ternyata pendapat Imam As-Sa'di fit dunya wal barzah wal akhirah. Di dunianya sudah merasakan kenikmatan. Al abror itu di dunianya itu penuh kenikmatan. Hidupnya itu enggak susah. Ngertinya kok gampang gitu. Di alam barzah itu juga diulang. Fil barzah wa fil akhirah itu meneruskan dari kehidupan barzah. Kalau barzahnya itu sebagaimana doa yang kita baca, wa abdilhu daran min darihi wa zaujan min zaujihi. Ya Allah, gantilah rumah dunianya dengan rumah yang lebih baik tapi di alam kubur. Ini yang membahagiakan orang yang belum sempat buat rumah, ora apa-apa nanti rumah. Di alam kuburnya akan dibuatkan rumah. Bahkan rumahnya itu seluas mata memandang. Luas banget. Bapak Ibu pernah membaca atau belum? Berapa luas
rumah di alam barzah dan di akhirat. Saya membayangkan aja susah. Jadi kalau jalan dari tembok satu ke tembok selanjutnya itu sejauh 80 mil. 80 mil itu 100 kilo. Wong di dunia saja rumah itu ya 7 kali 10, 7 kali 12. Itu udah ngerasa luas banget. Yang terlihat mata ya sempit banget itu ya. 2 kali berapa gitu ya. Itu yang terlihat oleh mata. Yang menjalani kehidupan di alam barzah itu bukan fisiknya. Fisiknya itu selesai. Kados wayang itu sudah masuk kotak. Yang masih hidup itu adalah ruhnya. Sehingga masih banyak yang bertanya kira-kira orang yang meninggal itu ruhnya masih merasakan enggak? Dari keterangan Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, orang yang meninggal itu bisa tahu mereka yang mentakziahi, karena dikasih kesempatan untuk bisa tahu. Bisa jengkel juga, bangeti, biyen tak tulungi, lunga-lunga yo tak boncengke, makan tak traktir, belas ora gelem teko ning takziahan. Ya hanya jengkel saja tapi nggak bisa balas apa-apa. Bukan kemudian titan aku bengi tak merimpeni. Aku tak datang bawa apa itu penampakan yang medeni, ora enggak ada itu. Kalau ada yang mengkhawatirkan itu, kalau datang lagi itu bukan alam ruh, bukan arwah. Tapi mirip kok Ustaz. Guyune pakaiannya. Tapi setan itu kasih kesempatan bisa membo-membo itu. Bisa mirip-mirip. Kalau menangis, kalau sedih, bahkan omongannya persis, wujudnya juga persis. Itu jin korin. Yang sejak lahir itu menemani ya sampai meninggal. Sehingga mirip banget. Bukan apa itu, meniru tiba-tiba, tapi sejak awal itu sudah ngikuti sehingga hafal. Sementara jin korin itu hidupnya lebih lama dari manusia. Manusia mungkin bisa 100 tahun, jin korin itu bisa 250 tahun, bisa 500 tahun. Saya tidak membahas tentang alam jin karena itu menakutkan. Materi kita pagi hari ini adalah syuruk. Entah Bapak Ibu sudah kenal belum dengan istilah syuruk. Syuruk itu diambil istilahnya dari terbitnya matahari. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Berzikir di waktu pagi dan berzikir di waktu sore. Zikir pagi dan zikir sore, maksudnya waktunya itu luar biasa. Kapan lagi kita punya waktu untuk Allah? Kapan lagi kita itu memprioritaskan Allah? Sengaja berbuat untuk Allah pagi hari 1 tahun, 1 jam sampai 2 jam. Syuruk itu waktunya sekitar 1 jam. Kecuali kalau masjidnya itu adalah di Zabisa. Itu subuhnya biasanya milih yang akhir. Jarak 45 menit itu sudah syuruk. Kadang 30 menit sudah syuruk. Jadi kalau mau sholat subuh itu paling enak di Zabisa. Saya aja tiap hari subuhannya di Masjid Zabisa. Lah karena rumahnya sini. Ada hadis Rasulullah SAW yang menjadi dalil penguat agar kita
Mengikuti itu ada pijakannya, bukan ngawur. Sehingga tidak ada lagi kalimatnya kata ustadz. Kata ustadz itu bisa keliru. Wong saya juga membaca hadis. Ada banyak hadisnya, tapi kita ambil satu. Man sholal ghadah fi jama'atin. Kalau dalam riwayat lain, man sholatas subhi fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh. Sholatul ghadah itu nama lain dari sholat subuh. Sholat pagi hari. Ini syarat suruk itu adalah sholat jamaah subuh. Jadi tidak disebut suruk kecuali dia itu sholat jamaah subuh. Bukan subuhan di rumah itu suruk. Turun yang kamar kemulan, selimut, baru kemudian ngakunya suruk. Ini ngawur ya. Suruk itu harus sholat subuhnya berjamaah. Tsumma yaq'udu yadhkurullaha, kemudian qa'ada yadhkurullah, duduk zikrullah, zikir kepada Allah. Di dalamnya isinya bisa tilawah, bisa zikir pagi, bisa membaca istighfar sampai 10.000 sampai 4.000, silahkan pilihannya apa. Yang tidak menjadi pilihan itu adalah ngorok di waktu pagi, itu enggak ada itu ya. Dikir ngomongnya tapi suaranya kok mendesis, enggak ada. Ba'da subuh tidak meninggalkan tempat sholat, duduk sampai terbit matahari. Tatlu'us syams, sampai terbitnya matahari. Tsumma sholat raka'ataini, kemudian menandai selesainya suruk. Itu 2 rakaat sholat. Rakaat pertama itu qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kalau ndak hafal, yo kebangetan. Sebenarnya ndak apa-apa. Tapi nggak hafal qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, kebangetan. Yang menjadi faedahnya, kana lahu ka ajri hajjati wa umratin. Perbuatan duduk di masjid kayak gitu sebenarnya sangat tidak sebanding, tapi itu adalah sabda Rasulullah. Kalau enggak terima silahkan protes sama Rasulullah. Lah protesnya piye? Ya empuk. Duduk di masjid ba'da subuh dia ikut jamaah, kemudian tidak langsung pulang, duduk berzikir sampai terbitnya matahari. Itu pahalanya adalah itu seperti haji 1 kali dan umrah 1 kali. Hajjati wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamah. Itu seperti pahala haji dan umrah. Dan itu setiap hari santri itu melakukan. Entah karena paham hadisnya atau karena peraturan ustadznya, kita nggak tahu. Yang penting melakukan. Cuma duduk di masjid itu sudah dipahalai pahala haji dan umroh. Tapi pulang dari masjid merasa dipanggil, Pak Haji. Pahalanya seperti itu, bukan berarti gelarnya seperti itu. Malah ngaku-ngaku di kampung, aku haji yuk, rasa daftar haji lagi. Pahalanya mendapat pahala haji, tapi hajinya belum. Ini yang kita kejar. Maka orang yang suruk itu banyak yang tanya, Ustaz, keutamanya selain haji dan umroh apa? Apa ya? Saya juga nggak tahu awalnya. Tapi saya melakukan hampir tiap hari. Dan itu sudah 12 tahun lebih. Semua yang Formula 12 itu kami susun itu 12 tahun yang lalu. Jadi walaupun tidak ditulis ya kami hafal, walaupun tidak urut. Kalau bahasa senenge gitu ya. Caranya adalah yang nyusun makalah itu hanya tanya sama Ustaz, milih apa Ustaz? Ya saya senengi.
Minggu depan aja itu belum keluar tulisannya. Ahad depan itu belum keluar. Nanti tiba-tiba muncul yang mana gitu ya. Yang pengen dikuatkan, yang pengen dikokohkan, yang kita butuh sekali. Kemungkinan besar itu minggu depan tuh saya pengen bahas sedekah pagi. Walaupun sudah pernah. Karena harapan yang besar Bapak Ibu itu diangkat kesulitan-kesulitan. Kalau hari ini mayoritas itu kesulitannya adalah nafkah. Padahal hanya bersandar, bertumpu kepada sedekah pagi itu luar biasa. Masalahnya Bapak Ibu itu selalu bayangannya kalau sedekah pagi itu mesti 1.000, 2.000, 3.000. Ya kon sugih ya angel. Coba kalau sedekah pagi 10 juta. Nanti kan kelenger, karena berat, ngewel. Tapi metodenya begitu. Jadi kalau perlu sedekah paginya itu mumpung didoakan malaikat, itu yang banyak. Saya itu pengen banget ya, mungkin baru sebatas mimpi ya, karena menjalankan sendiri juga belum bisa. Itu menjadi solusi utama setiap keluarga. Bapak ya sedekah, ibu ya sedekah, anak ya sedekah. Sehingga berlomba-lomba isinya banyak. Diisi begitu dibuka itu kan, lah kok 10 juta. Itu Bapak Ibu biasanya enggak kaget, yang kaget itu yang buka kotaknya. Wih, ternyata banyak. Terus merasakan hidupnya itu makin lapang, makin mudah, makin barokah karena janjinya jelas. Ma yusbihul ibad. Saya bahas agak melenceng sedikit, ya harusnya suruk. Tapi suruk itu pasangannya sedekah pagi. Jadi kalau sedekah pagi itu bukan jam 8, bukan jam 7. Tapi kalau itu baru punya waktu, lebih baik telat daripada tidak sama sekali, itu sampai duhur. Jadi waktu pada subuh sampai duhur itu disebut pagi. Karena jam 1 itu enggak ada istilah pagi itu. Jam 1 itu pagi tapi kerinan. Kerinan ngisi kotaknya. Ada enggak yang berani menantang diri? Mau ngisi sedekah pagi tapi 10 juta. Kalau jamaah kami ada yang tiap pagi 600.000, 600.000. Hasilnya adalah luar biasa. Rezekinya itu kayak disuntak, dimudahkan oleh Allah SWT. Kalau Bapak Ibu tepang, kalau yang di sini itu potong rambut, siapa itu? Yang potong rambut kita apa Mas? Aku lali. Mas Romi itu ya. Itu sampai 10 juta, sampai 20 juta. Tapi milihnya hari Jumat. Yang sekian juta. 5O. Sekarang sekitar 25 cabang. Bukan berarti itu kemudian terus kita memuji orangnya. Jenengan kok pinter men bisnis. Padahal orangnya sendiri itu enggak merasa itu pinter bisnis. Ini hanya pertolongan Allah saja. Walaupun ikhtiarnya biasa-biasa saja. Tapi kalau Allah ingin menaikkan, naik gitu. Panjenengan tuh ikhtiarnya cuma ngisi kotak toh. Jenengan kerjain apa? Ngisi kotak. Mosok ngono tok, ya ngisi kotak. Tapi sekali ngisi 100, 200, 300, 600, bahkan sampai 1 juta. Yang aneh itu, semua orang itu yakin kalau matahari pagi hari itu yang menerbitkan Allah Azza wa Jalla. Panjenengan juga yakin percaya 100%. Sementara sedekah itu janji Allah Azza wa Jalla. Karena ini pembahasannya bukan masalah sedekah, mungkin Jumat yang Ahad yang akan datang kami bahas lebih detail tentang sedekah. Karena ada rahasia yang
perlu diketahui oleh Bapak Ibu, salah satunya itu ada jamaah kami itu pengen beli pabrik, tapi ranti duit, cuma pengen saja. Harganya berapa toh? 300 juta. Memang pabrik kecil ya, di pabrik kulit. Sudah ambil 10%-nya dan sodakohkan. 30 juta disodakohkan. Coba setelah itu nanti Allah memudahkannya bagaimana. Karena yakin manja abil hasanati falau asru amthalia. Siapa yang mendatangkan kebaikan itu sudah disediakan oleh Allah gantinya 10 kali lipat. Bukan kita yang menyediakan, tapi Allah Azza wa Jalla, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Itu tidak berapa lama itu. Begitu menemui yang punya pabrik, katanya pabriknya dijual Pak. Nggih. Itu harganya berapa? 300 juta. Tapi saya belum punya uang mboten napa-napa. Punya uangnya baru 25 juta. Nggih mboten napa-napa. Lah nek sisane niku dicicil monggo. Dan nyicilnya itu semampu kami, monggo. Sampai sekarang jadi miliknya. Pabrik itu mudah sekali. Khawatir kami itu kalau dijelaskan begitu. Terus lah nyapa dadak kerja. Lah nyapa dadak ikhtiar. Ini malah bapak ibu terus jor-joran. Wis mending kerjane ngisi kotak wae. Jualan juga repot. Jaminannya itu adalah 50-50, maybe. Kadang-kadang ya untung, kadang-kadang rugi. Tapi kalau sedekah yang menjadi ikhtiar amal solehnya, nek rugi tak protes iki sing kayak dalil iki. Saya diprotes juga jawab. Hadismu sahih apa ora? Kalau sahih berarti tinggal tunggu waktu. Yakinlah apapun yang dijanjikan oleh Allah, menjadi tidak yakin itu karena butuh pembuktian. Kalau percaya, percaya. Tapi kalau yakin itu di hati ya. Percaya itu di akal. Panjenengan percaya enggak? Bahwa untuk mendapatkan yang disebut sebagai magnet rezeki itu cuma 4. Yang pertama adalah sholat malam. Yang kedua, orang terkaya di Wonosobo itu bukan karena pinter, cuma lulusan SD kok. Ditanya sampai wartawan jenengan tuh rahasianya apa enggak tahu. Tapi kemudian dia jawab, saya tidak pernah absen qiyamul lail. Sehingga saya menyebutnya pedang malam. Yang kedua, istighfar di waktu sahur. Jadi umpama panjenengan itu lagi kesulitan, tiap sahur istighfar aja. Sambil diingat hutangnya, diingat rezekinya, sehingga nangis. Karena kadang kita itu sulit nangis. Diingatkan masalahnya itu sulit nangis, diingatkan hutangnya juga sulit nangis. Tapi begitu diingatkan orang di duit nangis malah. Maka ketika zikir biar diikuti dengan tangisan. Diingat saja orang di duit ngono nangis terus. Yang ketiga, setelah yang kedua itu istighfar di waktu sore. Yang ketiga itu zikir pagi dan zikir sore. Jadi bisa dengan baca Al-Waqiah. Jadi sekalipun itu ada yang meragukan, hadisnya dhaif. Hadis dhaif itu kalau terkait dengan keutamaan, itu dalam pendapat ulama Al-Karamiyun itu tetap dikuatkan keutamaan amal. Yang keempat termasuk magnet rezeki, komitmen sedekah.
Nek ditawari orang, ditawari ketua yayasan, ditawari ustad, ini mau nyumbang berapa? Yo ranti duit. Bismillah, saya mau nyumbang 1 juta. Bismillah, saya mau nyumbang 20 juta, 10 juta. Ditekoni di duit ora. Tapi berani komitmen. Ta'ahud lis sedekah. Keberanian untuk komitmen sedekah itu termasuk rezeki yang dipaksa. Jan iki ora oleh rezeki tapi dipaksa dengan komitmen, wis janji kok. Tahu-tahu ditelepon sama ustadz, katanya janji mau infak 10 juta. Waduh, belum di duit tenan nih. Langsung dia berdoa, ya Allah, katanya engkau yang akan menjawab doa-doa kami. Doa kami adalah bisa punya 10 juta untuk sedekah. Akhirnya ya istijabahnya dipaksa. Kan repot kan? Istijabah itu hak mutlaknya Allah. Tapi karena kita itu punya janji untuk bersedekah, ternyata pada hari hanya orang di duit, ya kita setengah itu maksa sama yang ngasih rezeki itu. Memangnya tidak biasa, tapi kami kebiasaan itu. Sukanya itu adalah komitmen sedekah. Orang di duit ya komitmen dulu. Saya insya Allah mau infak ini, insya Allah mau infak ini. Kami dulu beli rumah senilai 600 juta, itu habis ngisi ceramah begini nih. Baik itu habis selesai ngisi, saya langsung tanya panitia, ini aku dikai amplop ora? Dikasih Tat. Emang nama Tat? Mau tak infakkan semua. Waktu itu ngisinya di Cilacap. Kan wis jelas itu hak saya kan. Sekarang saya minta dikasihkan. Nah, dikasihnya ternyata dikasih 1 juta. Saya pengen membuktikan ayat terkait dengan sedekah, ayat yang jariyah itu. Mathalu habbatin ambatat sab'a sanabila. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah, permisalan orang yang berinfak di jalan Allah berarti itu jariyah. Semua itu serba tantangan. Maka kita itu diantarkan menuju sebuah kemuliaan karena berani menjawab tantangan. Permisalan itu seperti 1 biji terus kemudian tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya ada ya 100 jadi 700. Berarti kalau 1 biji itu saya umpamakan 1 juta. Kalau dijariyahkan akan tumbuh 700 juta. Begitu pulang dari pengajian, saya langsung nyari rumah, Pak. Kok nekat banget sen? Orang nekat itu piye dijanjikan kok. Sama kayak jenengan dijanjikan. Arep tak kei duit, lah itu sudah. Berarti saya keliling ke kampung dulu, rumah mana yang saya sukai, ternyata harganya 700. Nah, ini cocok, tak tawar 200. Alhamdulillah dapat. Bukan seneng, Pak. Kalau panjenengan nawar rumah kan seneng tuh. Cuma masalahnya saya kan baru komitmen sedekah. Belum tentu dapat jawaban. Balasan sedekahnya masih belum jelas. Tapi sudah menjanjikan orang. Kalau janji dengan Allah itu bisa disemayani. Besok ya Allah, seminggu lagi ya Allah, itu bisa. Tapi dengan orang baru saja, insya Allah saya pikirkan dulu. Sesuk wis ditagih. Kalau parah ya. Selanjutnya yang bisa dikerjakan kalau ba'da subuh itu duduk berzikir sampai suruk terbitnya matahari, maka gambarnya itu ada terbit matahari. Itu sekitar 1 jam sampai 1,5. Itu bisa pilihannya ini. Zikir pagi. Tapi selesai zikir pagi itu biasanya enggak sampai 30 rampung.
tambahi tilawah. Tadi malam belum baca surat Tabarok. Padahal surat Tabarok itu disebut Al-Munjiyat, Al-Waqiyah. Kami itu sulit untuk menjawab kalau ditanya, niki insya Allah husnul khotimah atau tidak. Wah, saya nggak bisa jawab. Sekalipun orangnya itu ahli sedekah, ahli tilawah, karena nggak ada jaminannya yang jelas. Tapi kalau seorang ibu niki husnul khotimah napa mboten? Tiap malam pada isya baca tabarok enggak? Baca Ustaz, husnul khotimah. Kita sudah bisa memastikan karena tabarok itu disebut al-munjian, disebut al-waqiyah. Itu surat yang akan berjuang habis-habisan, membela habis-habisan sampai yang membacanya dipastikan masuk ke dalam surga. Jadi kalau tiap malam pada isya itu baca itu, nanti yang bekerja keras itu adalah bacaan surat Tabarok. Nah, itu nek syafaatnya yo nek diterima enggak. Adakah yang lebih kuat syafaat kepada manusia melebihi syafaatnya Al-Quran, kalimatullah? Kan kita tinggal protes, ya Allah niki ayatullah, ayat panjenengan. Nah, kalau nggak bisa menyelamatkan kami sebagaimana yang dijanjikan, terus fungsinya apa? Itu langsung dikasih syafaatnya. Maka Bapak Ibu, salah satu manfaat ngaji itu ya, wah, itu sih gawe bingung selama ini. Pengen husnul khotimah, wis didongakne muga-muga husnul khotimah, muga-muga husnul khotimah, sampai namanya diganti Ibu Husnul Khotimah. Tapi harapan itu masih bingung kayak itu. Sekarang sudah ketemu Bapak Ibu, setiap malam apabila membaca Tabarok, usahakan itu bisa hafal, hanya 30 ayat kok, enggak 30 ayat, enggak 30 juz, enggak. Kalau dihafal itu cepat toh. Kalaupun enggak hafal, usahakan membaca Tabarok tapi enggak usah dibaca. Lah aku padha karo hafal, memang padha karo hafal. Hafal itu sama dengan membaca, apa tuh? Membunyikan tanpa membaca. Namanya aja qiraah bil ghaib. Seakan-akan membawa Al-Quran tapi tidak kelihatan, ghaib, ora ketok. Itu kalau dihafal betul, enggak lama itu hafalnya mudah kok, insyaallah. Jadi yang bisa dikerjakan selama 1,5 jam itu bisa zikir pagi, tilawah Al-Quran, istighfar 10.000. Orang rampung Ustaz. Ya ditambahi sidik. Paling keluar dari masjid itu sekitar jam 8. Wah, kok ya repot. Lah 10.000 kok. Tapi pengalaman Ibnul Qayyim, sarapan beliau itu kalau hari itu hari biasa, pengen mendapati hal-hal yang biasa, yo lancar tapi biasa, yo rezekinya banyak tapi terhitung itu biasa, itu istighfarnya 4.000. Tapi kalau hari tak biasa, kita iki ora cukup dengan hari-hari biasa. Ini ada acara A, acara B, acara C. Maka istighfarnya 10.000. Sehingga kita bisa menjadi apa ini ya? Saksi gitu ya. Jenengan harinya itu hari biasa itu hari tidak biasa. Itu kita nggak tahu. Tapi kalau jenengan istighfarnya berapa? 10.000 berarti hari tak biasa. Panjenengan sudah baca berapa istighfar? 4.000 tapi hari biasa berarti itu. Jadi ciri hari biasa dan tidak biasa. Hari istimewa itu istighfarnya.
kita sudah jelaskan melalui sebuah cerita. Orang yang membiasakan istighfar, Imam Ahmad itu yang menemui cerita ini dan diceritakan kepada kita. Itu menemui bahwa apapun yang diminta pasti dikabulkan oleh Allah. Semuanya dikabulkan. Keinginannya semuanya dikabulkan kecuali satu keinginan yang belum dikabulkan. Lah niku nopo? Saya itu berdoa pengen bertemu dengan Imam Ahmad, tapi tidak dikabulkan. Padahal yang diajak ngomong itu Imam Ahmad. Ulama besar dari tempat yang jauh itu aja bisa ditarik. Jadi kalau panjenengan tuh pengen, aku kangen banget karo anake. Tapi telepon yo ora iso. WA malah salah-salah. Nah, telepon kan gampang. Tapi dengan cara istighfar itu memanggil dengan cara tidak biasa. Ben tak kon mulih. Carane piye, Pak? Tak istighfari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, muga-muga anaknya mulih. Tahu-tahu anaknya terpanggil. Itu salah satu metode untuk memanggil yang seharusnya bisa dipanggil. Yang selanjutnya 122 doa di Kitabullah dan Sunnah. Kalau di masjid itu sudah ada bukunya yang biasa dibaca semua santri itu 122 doa. Kalau dibaca sekitar 30 menit. Doanya isinya itu kompleks dan komplit. Termasuk minta sehat, minta panjang usia, ada semuanya. Jadi kalau gampang pengen berdoa dengan 122 surat di Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, itu caranya adalah sholat subuhnya di sini. Habis subuh tidak pulang lagi. Nanti kan dengarkan santri baca 122. Jangan tidak usah baca, cukup di sampingnya amin. 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 Itu beres. Karena yang membaca amin itu sudah dihitung membaca doa. Sekalipun itu panjang doanya. Maka sama-sama kita berdoa. Antara yang membaca doanya dengan yang membaca amin itu sama. Tapi panjenengan yang diuntungkan. Saya yang baca doa Allahumma 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 itu panjang. Jenengan milih yang terakhir. Amin. Walaka mithluh. Jenengan akan dikasih apa itu? Doa yang sama. Allahumma istajib. Allahumma istajib itu kependekan dari apa tuh? Amin itu tadi. Next selanjutnya. Ini enggak ada anu ya. Pointer. Manfaat suruk. Bagaimanapun suruk itu ada manfaatnya. Yang pertama, orang yang suruk itu tidak tidur habis subuh. Padahal tidur paling enak itu habis subuh. Paling angker. Apalagi terus AC-nya ditambah, yang punya AC terus selimutnya dikandeli. Tapi ngapain pakai AC kok pakai selimut itu? Kurang gawean. Tapi memang asiknya tidur itu ya pada subuh. Sehingga banyak yang milih. Ada jamaah kami di Semarang dulu itu. Ada problem dengan istrinya. Istrinya itu protes. Suami saya itu tiap pada subuh tidur. Sekarang kena diabetes, kena ini penyakitnya buahnya. Saya ingatkan langsung, berhentilah dari tidur pada subuh. Tapi ngeyel nggak mau berhenti. Sampai sekarang sudah meninggal dunia. Menakutkan. Padahal tidak tidur pada subuh itu adalah berkah.
tabakkaru fa innal fil bukrati barokah. Berpagi-pagilah karena berpagi-pagi itu waktu yang barokah. Tapi kemudian diterjemahkan orang hari ini berpagi-pagi itu adalah sehat. Padahal berkah itu belum tentu sehat. Bisa jadi buka warung berpagi-pagi. Jam 6 pagi wis buka. Lupa dia jualan mie ayam. Loh jam 6 pagi kok mie ayam? Kan mengamalkan hadis Rasulullah. Saya belum pernah survei jualan mie ayam 6 pagi kok laku. Tapi karena mengamalkan hadis, ya, wallahu alam siapa tahu barokahnya dapat itu. Yang kedua, bisa berzikirnya lama. Jadi kan bisa apa ini? Mengutarakan masalah-masalahnya ke Allah melalui zikrullah. Yang ketiga, pahala haji dan umroh sempurna. Padahal Bapak Ibu yang pernah umroh, pernah haji tahu sendiri. Kalau harus pergi ke sana, waktunya juga lama. Konon yang pernah pengen haji, apalagi reguler, itu harus nunggu 30 tahun. Kami dulu itu paling jengkel nunggu itu. Nah, bapak kami itu mintanya kamu bawa yon daftar haji. Saya daftar ke Bangul, tapi selalu berdoa, muga-muga ora sida. Muga-muga pegawene libur. Akhirnya nggak pernah saya daftar. Karena yang saya incar adalah haji plus. Bukan haji plus, haji khusus. Yang nunggunya nggak sampai 30 tahun. Nunggunya cuma 1 tahun saja. 1 tahun ini mendaftar, tahun ini berangkat. Yang keempat, menjadi magnet rezeki. Maka secara tidak langsung kalau orang itu sering suruk, rezekinya juga lancar. Bahkan lebih banyak. Kami sudah membuktikan dan menguji ke beberapa jamaah yang itu konselingan itu. Oh, susah banget rezekinya. Biasanya kami gunakan suruk itu sebagai senjata terakhir. Saya suruh sedekah pagi. Saya suruh banyak baca Quran. Ternyata kok wangar rezekinya itu diperbaiki. Akhirnya senjata terakhir adalah suruk. Biasanya suruh duha, suruh ini dan lain sebagainya. Suruk itu sebenarnya senjata kami terakhir ya. Untuk ngasih saran kepada orang agar diperbaiki oleh Allah rezekinya. Karena luar biasa. Suruk itu termasuk sunnah mauqutah. Sunnah yang terikat waktu dan tempat. Orang yang melaksanakan suruk itu harus di masjid. Karena ikut sholat subuh berjamaah. Kecuali ibu-ibu. Ibu-ibu itu bisa dihitung suruk sekalipun tidak di masjid. Sholat di rumah, tapi tetap duduk di tempat sholat, dzikir, baca Quran, sampai terbit matahari ditutup dengan sholat 2 rakaat. Karena memang ibu-ibu repot. Umpama harus di masjid, keteteran. Gaweane omah keteteran, anak-anak keleleran. Yang repotnya lagi, yang ora digawe ke kopi lho Pak. Ora ono sarapan. Lah kon suruh kok sarapan. Nah, malah seakan-akan yang dilakukan benar. Padahal belum tentu benar. Yang kedua, sunnah yang langka. Jenengan coba periksa di masjid-masjid, termasuk Masjid Agung sekalipun. Yang suruk berapa? Kemarin ada karyawan kita itu nguji ya. Masjid yang sebelah sini masih ikut manding itu. Satu masjid cuma 1 orang ya. Berarti ini sunnah tapi langka. Tidak banyak yang tahu. Apalagi
orang-orang kampung. Orang kampung aja nggak tahu, apalagi orang kota. Berarti podo wae gitu loh. Padahal itu dahulunya itu tenar banget itu. Sebuah syariat sebagai pertolongan. Jalan menjemput rezeki tadi sudah kami terangkan. Suruk itu juga kebiasaan para pendahulu yang soleh. Karena subuhnya mesti berjamaah di masjid, lah itu dibablaske. Habis subuh dengan duduk, zikir, Masya Allah ya. Awalnya kami dulu juga ragu ya, mungkin sama dengan panjenengan. Kok memberanikan buka rumah tahfidz yang free? Tapi kami punya senjata. Senjatanya adalah suruk. Maka mayoritas orang di Zabisa itu suruk. Kecuali yang tidak suruk. Hampir semuanya suruk kecuali yang tidak suruk. Padahal itu lebih banyak yang tidak suruk. Tapi mayoritas suruk. Hampir semua santri itu suruk. Manfaat lain bagi wanita bisa dikerjakan di rumah. Mengatur diri dengan sunnah itu kepentingannya. Coba kalau kita itu mengatur semua aktivitas rumahnya itu diatur sendiri. Belum tentu itu mendapatkan keberkahan. Malah orang rampung gawian. Tapi kita berusaha sunnah ya mengatur diri kita. Berusaha hidup dengan sunnah, diatur dengan sunnah Rasulullah. Alangkah berkahnya. Bukan kita yang mengatur waktu. Tapi waktu yang diisi dengan amalan berkah itu yang mengatur hidup kita sehingga menjadi berkah. Selanjutnya adalah terjaga dari tidur pagi. Jadi tidur pagi itu menjadi yang dibenci dalam kehidupannya. Tapi kalau enggak suruk, wah itu justru nikmatnya luar biasa suruk. Terjaga dari kemiskinan ini lebih menggembirakan bagi kita. Bahwa kita pun harus melawan kemiskinan, bukan bekerja yang keras. Kalau bekerja yang keras, itu melawan kemiskinan dengan ikhtiar. Kalau melawan kemiskinan dengan suruk, itu melawan kemiskinan dengan amalan yang barokah. Sehingga yang kita minta di dalam doa itu menjadi kenyataan. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki yang halal dan kayakan kami dengan anugerahmu, bukan dari selainmu. Saya selalu membaca ini bersama panjenengan setiap hari Jumat. Sebenarnya itu ada syariatnya itu. Dalam sebuah hadis dijelaskan, kalau ngelihat YouTube itu lihat ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, ceramahnya Ustadz Khalid, itu ada. Ini doa yang disunahkan dibaca hari Jumat. Cuma bedanya, kalau bapak-bapak itu sunahnya dibacanya habis Jumatan. Tapi kalau ibu-ibu itu habis asar. Alhamdulillah ketemunya di sini habis asar. Jadi ketemu bapak dan ibu. Maka panjenengan itu sekaligus menjadi saksi. Coba berubah enggak apa tuh nasib kami? Bertambah enggak rezeki kami? Kalau saya sendiri itu seneng ya. Seneng tur banget. Orang ikut ngaji tapi semakin hidupnya berkah. Kesulitannya terangkat. Bahkan berusaha mencari materi yang kira-kira itu untuk memperbaiki nasib kehidupan setiap jamaah. Apalagi kalau diikuti dengan jamaah yang inovatif, mau bertanya. Enggak cukup dengan duduk di majelis tapi ikut bertanya.
niku carane ngerjane itu pundi. Nah itu jadi dijelaskan lebih jelas dengan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau melanjutkan tapi sudah ditahan dengan kalimat alhamdulillah, berarti selesai. Walaupun ada 10 slide setelahnya, tapi karena sudah apa itu? Ditandai dengan alhamdulillah berarti harus selesai. Di samping kita ini ada banyak tamu nih. Mudah-mudahan menjadi rezeki bagi kita semua. Karena yang kita tunggu itu insya Allah akan hadir Teh Hindadari. Yang tempo hari datang ke sini Ibu. Yang membawa bantuan ke Palestina. Itu Teh Hindadari. Tapi kalau belum paham pula, Teh Hindadari itu adalah mantan istrinya Sesar. Sama Barak Mas'ud. Teh Hindadari itu ibu angkatnya Barak Mas'ud dari Palestina juga. Tapi itu artis Palestina. Mudah-mudahan nanti bisa ikut menyemarakkan acara kita. Tapi biasanya yang senang itu malah yang putri-putri. Barak Mas'ud itu orang yang ganteng, hafal Quran. Bukan hanya bisa ngaji tapi bisa nyanyi. YouTube-nya juga banyak. Ya, mudah-mudahan nanti bisa hadir terus bisa mengisi salah satu acara yang ada di kita sehingga ada hiburannya gitu ya. Seorang mukmin ternyata butuh hiburan. Tidak cukup dengan tilawah saja, tidak cukup dengan tausiah saja, sementara masih ada kesempatan untuk apa itu tartil, kesempatan untuk nasyid dan sebagainya. Karena kadang-kadang ada yang memahami, wah lah kok nasyidan orang nyunah belas. Bahkan yang ngomong itu ustadz juga. Lah saya ajak diskusi. Rasulullah dulu ketika bangun apa itu Khandaq, gali sekitar Madinah untuk dijadikan benteng. Itu tilawah apa? Yora tilawah Ustaz. Lah tilawahan apa nasitan? Nasitan. Kok bilang enggak nyunah itu loh? Loh itu dari Rasulullah kok. Nasidnya itu nahnul ladzina bayana Muhammadan al jihadi ma bakina abada. Diabadikan, ditulis di buku sirah. Maka ada diskusi kami dengan beberapa orang ini. Nek di mobil mbok rasah nasitan. Aluwung tilawah. Saya tanya. Tilawah itu yang dibaca apa? Al-Qur'an. Terus yang di dalam mobil itu turu ora? Lah padha turu. Kira-kira pantas ora? Sementara firman Allah wa idza apabila dibacakan Al-Qur'an istami'u wa angsitu. Dengarkan dan diamlah. Lah ini kok malah turu. Marah ngobrol. Kira-kira yang benar yang mana? Maka kalau saya sendiri termasuk sukanya itu nasyid kalau di mobil. Karena kalau di mobil mesti turu. Lebih baik kita itu mendengar nasihat turu daripada tilawah. Mendengarkan tilawah malah turu lah itu perkara. Tapi itu juga pilihan, enggak ada masalah gitu ya. Mau pakai nasihat ya ora masalah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa kami sampaikan ya. Memang tidak panjang ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah sunnah yang bisa diikuti di mana-mana. Oh ternyata syariat itu memudahkan urusan hidup kita. Sekaligus mengkayakan. Demikian yang kami sampaikan. Nanti kalau ada yang ditanyakan monggo walaupun tadi sudah diawali. Ini tidak ada pertanyaan, testimoni aja. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Testimoni itu mesti yang enak-enak. Yang gak enak tuh
enggak disampaikan. Karena testimoni itu harapannya punya daya tarik. Nanti kalau disampaikan adalah setelah suruk dapatnya apa? Bukan suruk ketiduran, suruk kebablasan. Lah itu enggak. Suruk enggak dapat minum, enggak dapat snack, itu enggak akan disampaikan dalam testimoni. Jarang yang menyampaikan testimoni kok ora enak. Suruk ora enak koncone enggak ada. Pada kejadiannya memang seperti itu. Tapi ya untuk memotivasi kita semua. Baik, kita akhiri dengan alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada pembawa acara, pengatur acara. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dikasih pengeras suara. Kita testimoni satu orang. Insya Allah nanti di kajian berikutnya akan kita coba lagi ada waktu untuk testimoni. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ari dari Keplean, Magelang. Sedikit ingin memberikan testimoni, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Amin. Gini Ustadz, saya sejak tahun 2005 itu mendawamkan zikir pagi dan petang Al-Maksurat ya, yang disusun oleh Hasan Al-Banna. Nah, saat itu saya belum tahu faedahnya itu apa. Cuma saya kok baca doa-doanya itu kayaknya sangat tertarik dan ini yang saya yakin bisa menolong saya di saat saya kesulitan itu. Dan saat itu saya setiap melihat gambar Ka'bah itu rasanya pingin, tapi akal saya bilang kamu tidak mungkin ke sana, kamu tidak punya uang. Gitu. Tapi cuma saya yakin saya sampai sana insya Allah gitu. Nah, setiap pagi petang itu saya dawamkan mesti belum hafal karena banyak itu tuh Ustadz. Tiap hari saya terus sampai saat ini saya hafal, alhamdulillah. Gitu. Dan tiba-tiba tahun 2015 itu saya ditelepon adik saya, Mbak mau umroh enggak? Kalau ingat saya sampai nangis Pak Ustaz. Apakah mungkin itu juga dari doa-doa saya dari doa pagi petang saya dawamkan saya enggak tahu. Cuma kok tiba-tiba saja adik saya ngajak saya umroh gitu loh. Dan pada saat itu pun saya enggak punya uang untuk ngurus paspor untuk nanti bekal ke sana gitu. Tapi tiba-tiba saja ada teman saya yang tahu-tahu, Mbak aku dapat rezeki ini buat jenengan. Dan itu jumlahnya uang pas persis dengan biaya saya untuk ngurus paspor. Masya Allah. Terus pas jatah mau berangkat lagi saya juga bingung. Ini mau ke sana masa nggak bawa bekal gitu. Masa mau utang kan kayaknya nggak afdol ya Pak Ustadz. Umrah kok hutang gitu. Tapi dilalahnya juga bosnya suami saya itu kan orang pelit. Tapi kok tahu-tahu ngasih uang ke suami saya, katanya bonus juga. 3 juta Ustadz. Masya Allah. Ya Allah, ini saya seperti nggak percaya gitu loh. Kok bisa seperti ini gitu. Tapi dan alhamdulillah waktu dari pendaftaran sampai di sana pun Allah memberi kemudahan. Alhamdulillah. Itu dan alhamdulillah bisa selama juga sampai di rumah, selama di sana pun kok selalu banyak ada yang nawarin makanan, oleh-oleh atau apapun setiap di kalau mau masjid itu ada mobil-mobil berhenti itu loh Ustadz. Yeah. Terus Ustadz ini halal maksudnya apa? Ternyata kita dikasih ada makanan, ada oleh-oleh, ada apapun itu tiap hari ada kayak gitu. Sampai di hotel di tempat saya itu banyak bekal itu tapi kita nggak beli cuma dikasih orang. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin itu dari fadilah zikir pagi petang yang saya dawamkan sampai saat ini. Ya. Semoga bisa menginspirasi bagi teman-teman semua. Insya Allah apapun yang Allah janjikan tidak akan diingkarinya. Amin. Mulai di tahun berapa itu Bu? 2005. 2005. Ibu dari Magelang tadi ya. Masya Allah. Ibunya Firdaus. Ibunya siapa? Firdaus. Masya Allah ibunya Mas Firdaus ternyata ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah matur suwun. Terima kasih atas testimoninya. Ini contoh testimoni. Beliau tidak sama dengan saya testimoninya ya.
Saya tidak mendapati ketika di Mekah itu sebagaimana didapati sama beliau, ada mobil-mobil yang terus membawa makanan. Saya tidak mendapati itu. Bahkan ketika itu saya mendapati hanya kami, ya, yang berbagi berbagai macam makanan. Sampai kami itu dikerumuni. Saya kecil dikerumuni orang-orang besar itu karena bawa aneka macam makanan dan minuman. Dikerubuti banyak orang. Insya Allah fotonya masih, ya kan? Dan beliau ternyata kebalikan, beda. Beliau ketika keluar masjid sudah ditawari makanan. Ini kan beda. Kami keluar masjid, kami berbagi makanan karena memang tidak ada yang bagi makanan dan kami yang dimampukan untuk bagi makanan. Beliau tidak berbagi makanan, tetapi ada orang lain yang diperjalankan oleh Allah untuk berbagi makanan sehingga beliau bisa mengakses makanan-makanan itu dengan kalimat tadi halal, halal, halal gitu, ya, Masya Allah. Itu kan ceritanya beda walaupun esensinya sama, mendapatkan kemudahan dari Allah, Masya Allah. Itu bagian dari testimoni. Walaupun kembali lagi kita umroh, kita haji dengan harta, dengan yang kita kumpulkan sebagai bentuk keseriusan kita, nabung, ya kan, dari setiap rupiah yang kita tabung ditukar dengan kepingan emas yang kita kumpulkan, monggo fadhol silahkan, nggak ada masalah dengan itu, ya. Bagi yang panjenengan juga mempunyai keterbatasan, jangan sampai merasa bahwa tidak akan mungkin sampai sana. Allah punya banyak cara, lewat menabung monggo, lewat yakin dari fadilah-fadilah amal monggo. Agar apa? Agar setiap kita itu punya harapan dan tidak ada sebuah kondisi saling menyalahkan. Sing nggawa fadilah amal nyalahke sing nabung, arek umroh ndadak nabung koyo ono akali tok sing main. Enggak, itu juga bagian dari ikhtiar gitu kan. Silahkan nabung, boleh ya. Tapi juga jangan meremehkan panjenengan yang menabung, meremehkan dengan fadilah amal. Jeneng arek umroh ki yo nabung kaya aku ki umroh kok mung tok ndonga, mung tok ya ora tekan kono. Jangan begitu. Allah punya kuasa atas segalanya. Menghadirkan ke sana sebagai tamunya, sebagai tamu Allah dengan jalan yang Allah kehendaki tanpa harus punya uang sekalipun banyak yang sampai sana tanpa harus punya uang terlebih dahulu. Dengan cara menabung bertahap dan sebagainya juga banyak yang sampai sana. Maka silahkan pilih apa yang bisa kita upayakan untuk dipantaskan oleh Allah, diundang menjadi tamunya Allah. Jangan boleh dengan syuruk, mulai didawamkan. Ibu tadi mulai dengan zikir paginya. Tadi pakai yang Hasan Al-Banna. Tidak pakai yang Hasan Al-Banna juga boleh, karena zikir pagi ada beberapa versi. Jangan sampai nanti yang Hasan Al-Banna bilang yang Hasan Al-Banna itu banyak doifnya. Wah, kayak gini nggak usah dibahas yang kayak ini. Di majelis ini insya Allah kita nggak akan bahas-bahas yang seperti itu, gitu ya. Masing-masing punya keutamaan, ada jalurnya semuanya, ya kan. Nah, insya Allah ini baik, itu ada rujukannya semua. Kecuali kita tanpa punya rujukan, ngimpi ngerti-ngerti duwe amal itu tidak ada korelasinya dengan hujah Al-Quran maupun sunnah. Nah ini dipertanyakan. Kalau selama masih kita menggunakan ulama yang alim di waktu-waktu yang dulu memberikan sebuah amal-amal soleh, apakah itu kaitannya dengan sedekah pagi dan sebagainya. Ini saya singgung sedikit karena supaya kita tidak mudah, ya kan, saling menyalahkan ketika ada perbedaan-perbedaan kecil. Kita akan menerima perbedaan-perbedaan itu. Yang penting kita melakukan amal soleh kepada Allah, ada ilmunya, ada contohnya, seperti itu. Mudah-mudahan dimampukan sama Allah untuk kita semua mengistiqomahkan dengan amal soleh kita, wabil khusus dalam bingkai yang kita sebut sebagai Formula 12. Mudah-mudahan bisa terus bersemangat dalam mengamalkannya. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah hingga akhir hayat kita, semakin meningkatkan amal-amal yaumi kita yang bisa menjadi harapan kita mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Majelis pada kesempatan pagi hari ini kita akhirkan dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.